Welcome to Retis Edu. Kali ini kita akan mempelajari tentang hak atas kekayaan intelektual pada pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan kelas 11. Tujuan pembelajaran 1. Menjelaskan pengertian hak atas kekayaan intelektual. 2. Mengidentifikasi prinsip-prinsip haki. 3. Mengidentifikasi dasar hukum haki. 4. Mengemukakan prinsip-prinsip haki. 5. Menunjukkan dasar hukum haki. 6. Mempresentasikan haki. Pengertian haki. Haki atau hak atas kekayaan intelektual menurut para pakar sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ismail Saleh, pengertian haki adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis. Terus yang kedua, menurut Bambang Kesowo, haki adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Yang ketiga, menurut Adrian Sutedi, haki adalah hak wewenang atau kekuasaan yang berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut, dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir, seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu, dan sebagainya. Tujuan dan sifat haki. 1. Mencegah adanya kemungkinan pelanggaran haki milik orang lain. 2. Meningkatkan daya saing dan pangsa pasar. 3. Bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan strategi penelitian bisnis dan industri di Indonesia. Hak haki, jadi hak atas kekayaan intelektual. Yang pertama, memiliki jangka waktu tertentu. Terus yang kedua, bersifat eksklusif dan mutlak, yang artinya tidak ada satu orang pun yang boleh melanggar hak kekayaan intelektual milik orang lain. Prinsip-prinsip haki. Yang pertama, prinsip ekonomi, yakni hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik yang bersangkutan. Terus prinsip-prinsip haki yang kedua yaitu prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan mendapat perlindungan dalam pemantauan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. Yang keempat, prinsip sosial, yaitu mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara. Artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan kepada individu merupakan satu kesatuan, sehingga perlindungan diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Selanjutnya, klasifikasi haki. Klasifikasi hak atas kekayaan intelektual dibagi menjadi dua. Yang pertama, hak cipta, dan yang kedua, kekayaan industri. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, namun hak cipta berbeda dengan hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas penggunaan invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu,
melainkan hak untuk mencegah orang lain yang melakukannya. Hak-hak yang tercakup pada hak cipta adalah hasil ciptaan yang dilindungi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 9 Tahun 2002, adalah karya cipta dalam 3 bidang, yaitu hak cipta ilmu pengetahuan, hak cipta seni, dan hak cipta sastra, yang mencakup 1. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan atau layout, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, musik atau lagu dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim. Keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, kolas, seni patung, dan seni terapan. Ketujuh, arsitektur. 8, peta. 9, seni batik. 10, fotografi. 11, sinematografi. Yang ke-12, terjemahan, bunga rampai, tafsir, saduran, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan. Yang kedua, kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan industri ada 7. 1. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kedua, hak merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Ketiga, hak varietas tanaman adalah hak kekayaan intelektual yang diberikan kepada pihak pemulia tanaman atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan, seperti mencakup benih, stek, anakan, atau jaringan biakan, dan material yang dipanen, seperti bunga potong, buah, potongan daun, dari suatu varietas tanaman baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Keempat, rahasia dagang. Dalam pasal 1 Undang-Undang Rahasia Dagang, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Kelima, desain industri. Desain industri menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 didefinisikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Keenam, desain tata letak sirkuit terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Hak kekayaan industri yang ketujuh yaitu indikasi geografi. Indikasi geografi merupakan tanda yang menunjukkan asal-muasal suatu barang. Biasanya hal ini dilihat dari faktor geografis seperti faktor alam dan faktor manusia yang memberikan ciri kualitas tertentu. Dan yang terakhir, dasar hukum hak atas kekayaan intelektual di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Varietas Tanaman. Nomor 5, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Yang ketujuh, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton video ini. Silahkan subscribe, share, dan like agar channel ini terus maju dan berkembang dan semangat membuat konten berikutnya. Terima kasih, bye-bye.